Pesona si gadis desa, episode 164 dengan judul Kabar Penting. Selamat mendengarkan. Setelah memarkirkan mobilnya, Vedo bergegas masuk ke dalam rumah. Dia sudah tak sabar ingin segera memberitahu kedua orang tuanya mengenai Luri yang ingin bertemu dengan mereka seusai pulang dari sekolahnya nanti. Ayah, Ibu, ada kabar penting yang ingin aku sampaikan pada kalian, teriak Vedo setelah menemukan keberadaan orang tuanya. Dia lalu tersenyum lebar tanpa ada niat untuk menghampiri mereka. Matteo yang saat itu tengah menonton berita bersama Abigail langsung menoleh saat mendengar teriakan Vedo. Setelah itu mereka menarik nafas, sudah tahu penyebab yang membuat putra mereka terlihat begitu gembira. Apa kau baru saja meniduri Luri, Ved? Tanya Matteo asal. Jaga bicaramu, Matt. Kau ini ya, masih saja bebal. Omel Abigail tak suka mendengar jenis pertanyaan yang diucapkan oleh suaminya barusan. Aku hanya bercanda saja, darling. Jangan marah, oke? Sahut Matteo dengan cepat. Dia tak mau istrinya sampai merajuk gara-gara dia yang asal bicara. Abigail membuang nafas. Setelah itu dia melambaikan tangan meminta Vedo agar datang mendekat. Ada apa? Kabar penting apa yang ingin kau sampaikan pada ayah dan ibu? Tanya Abigail dengan lembut. Begini, Bu. Luri bilang setelah pulang sekolah nanti dia bersedia untuk bertemu dengan kalian. Ini kabar yang sangat penting, bukan? Jawab Vedo dengan menggebu-gebu. Oh, jadi dia bersedia untuk bertemu dengan kami? Abigail tersenyum. Entah kenapa dia merasa kalau gadis desa itu sedang berusaha untuk menghormati permintaannya. Sungguh unik, Luri adalah gadis remaja langka yang sudah sulit untuk ditemukan di zaman modern seperti sekarang. Abigail merasa sangat beruntung jika benar Vedo bisa mendapatkan calon istri seperti Luri. Dia merasa tenang karena yakin kalau Luri pasti bisa mengurus putranya dengan baik. Iya, Bu. Tadinya sih Luri sempat meminta waktu untuk mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan kalian. Akan tetapi setelah aku memberitahunya kalau besok kita semua sudah harus kembali ke Jepang, dia langsung mengatakan ingin menemui ayah dan ibu sepulang dari sekolahnya nanti. Dan kebetulan juga Luri pulang cepat hari ini, jadi aku rasa ayah dan ibu bisa memiliki banyak waktu untuk mengobrol dengannya sebelum kita berangkat ke pesta. Jelas Vedo dengan sangat detail. Tadi Luri juga bilang kalau akan sangat kurang ajar jika dia sampai tidak menemui kalian. Padahal aku tahu kalau dia sebenarnya belum siap. Akan tetapi demi menjaga perasaan ayah dan ibu, Luri rela menahan rasa malu itu. Dia gadis yang sangat berattitude baik, bukan? Wow, luar biasa. Kali ini ayah benar-benar memuji hasil penemuanmu, Ved. Walaupun belum pernah bertatap muka secara langsung, tapi ayah bisa menilai kalau kedua orang tua Luri tidak gagal dalam mendidiknya. Umur boleh saja muda, tapi caranya menghargai orang yang lebih tua benar-benar mengagumkan. Ayah salut pada gadismu itu. Ucap Matteo tak ragu melayangkan pujian untuk gadis desa yang disukai oleh putranya. Vedo langsung tersenyum lebar saat mendengar ayahnya yang memuji Luri. Ini baru lewat perkataannya saja. Belum mereka bicara dengan Luri secara langsung. Vedo yakin kalau ayah dan ibunya pasti akan jauh lebih kagum dari yang mereka rasakan sekarang. Darling, bagaimana kalau nanti kita langsung tanyakan pada Luri apakah dia bersedia menikah dengan Vedo atau tidak? Aku rasa tidak ada yang salah kalau dia melanjutkan kuliah setelah mereka menikah. Benar tidak? Tanya Matteo seraya menatap istrinya yang hanya tersenyum saja saat dia melayangkan pujian untuk Luri. Kalau menurutku jangan dulu, Matt.
Luri kan sudah pernah mengatakan pada Vedo kalau dia ingin fokus mengejar cita-citanya untuk menjadi dokter. Jika kita terlalu memaksakan kehendak, aku khawatir Luri malah akan merasa terbebani. Lebih baik kita biarkan saja dia mau melakukan apa. Selagi di jalan yang benar dan tidak mengecewakan perasaan Vedo, kita wajib untuk mendukungnya. Kau tidak lupa kan kalau gadis itu juga berkeinginan untuk memantaskan diri sebelum dipinang oleh putra kita? Jawab Abigail dengan bijak. Kau benar juga, darling. Aku hanya takut saja berlian seperti Luri akan dicuri oleh pria lain jika kita lambat dalam bergerak. Selain pandai dan beratitut baik, Luri memiliki wajah yang begitu cantik. Lihat saja si Lucy. Glenn sampai tergila-gila padanya, meski saat itu status Lucy hanyalah seorang pelayan. Sementara di luaran sana, pria yang statusnya jauh lebih tinggi dari Vedo itu sangat banyak. Tidak menutup kemungkinan bukan kalau Luri akan berpindah hati pada salah satu dari mereka? Sahut Matteo mengungkapkan kekhawatiran di hatinya. Ayah, Luri itu memiliki kepribadian yang sangat bagus. Aku tidak percaya kalau dia akan berpaling semudah itu dariku. Kalau memang dia tergoda dengan pria lain, Luri pasti sudah merespon keberadaan Galang dengan cara membalas perasaannya. Akan tetapi tidak dia lakukan karena Luri bilang hanya akan memperjuangkan aku saja. Dan semua itu tidak akan pernah berubah kecuali jika Tuhan sendiri yang mengubah takdir hubungan kami. Begitu, ucap Vedo menjelaskan betapa Luri tidak akan mungkin mengkhianati perasaannya. Vedo benar, Matt. Malah harusnya kau itu mencurigai Vedo, bukan Luri. Bukankah kau tahu sendiri kalau anakmu ini sangat mudah tergoda oleh pesona gadis seksi yang mempunyai budi aduhai? Dia yang seharusnya kau khawatirkan, bukan Luri. Timpal Leona sambil melirik ke arah Vedo. Ibu benar kan, Ved? Vedo meringis sambil menggaruk belakang kepalanya. Mau tak mau dia harus menganggukkan kepala membenarkan perkataan sang ibu. Tak lama kemudian, muncul Kayo yang datang bersama dengan Jackson, calon suaminya. Wah, ada apa ini ramai-ramai? Tanya Kayo sembari menatap ke arah kakak dan kedua orang tuanya dengan raut penasaran. Luri bilang ingin bertemu dengan kita siang ini, Kai, jawab Abigail. Dia kemudian tersenyum saat Jackson menyapanya. Kalian mau ikut tidak? Tentu saja kami harus ikut, Bu. Biar bagaimanapun Luri adalah calon kakak iparku, jadi aku mana boleh melewatkan kesempatan ini, jawab Kayo kegirangan. Hehe, kapan lagi aku bisa bertemu langsung dengan calon kakak ipar yang usianya jauh di bawahku, ujar Kayo membatin. Ya sudah, kalau begitu kau segeralah bersiap supaya nanti kita tidak terlambat datang menemui Luri. Vedo bilang hari ini dia pulang cepat dari sekolah dan akan jauh lebih baik kalau kita datang lebih awal agar bisa mengobrol lama dengannya. Aku tadi sudah berdandan sebelum pergi keluar dengan Jackson, Bu. Jadi aku rasa aku tidak perlu bersiap lagi. Begini saja aku sudah cantik kan, Jack? Tanya Kayo sambil menatap ke arah calon suaminya. Kau selalu cantik dengan penampilan seperti apapun, jawab Jackson. Cih, dasar pembual. Dulu saja kau mengejar Elia seperti orang gila. Sekarang beraninya kau memuji adikku di hadapan semua orang. Dasar buaya, sindir Vedo. Itu dulu, sebelum Tuhan mengirimkan karmanya padaku. Sekarang hanya Kayo satu-satunya wanita yang akan aku cintai setelah adikku. Dia ratuku asal kau mau tahu, sahut Jackson tanpa ragu. Kayo menjulurkan lidah ke arah sang kakak yang berhasil dikalahkan telak oleh calon suaminya. Jujur, perasaan Kayo sangat amat bahagia karena Jackson tidak malu untuk menegaskan posisi yang dia miliki di hadapan kakak, ayah, dan juga ibunya.
Bu, lihatlah gadis nakal ini. Berani sekali dia mengolok-olok kakaknya sendiri di hadapan calon suaminya. Tolong hukum dia, Bu, ucap Vedo mengadukan kelakuan Kayo pada ibunya. Sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Dan kau, Vedo, sebaiknya kau lekas bersiap sebelum Luri menelponmu. Tidak benar mengulur sesuatu yang baik. Paham tidak? Tegur Abigail dengan cepat melerai pertengkaran agar tidak terjadi. Hah, baiklah Bu, sahut Vedo patuh. Setelah itu Vedo pun bergegas pergi ke kamarnya untuk bersiap diri. Dia sudah tidak sabar menantikan pertemuan antara Luri dengan keluarganya.